Sukarelawan Jabar Juara. Salah langkah dalam tujuan kemana dulu? Dari milestone yang tersedia dalam kontestasi menuju 2024, ujungnya adalah menjadi capres, lalu menang dalam pemilu hingga akhirnya terpilih menjadi presiden. Milestone pertama mendapat rekomendasi dari partai sebagai bakal capres, Kang Emil kalah. Mas Anies sudah menjadi bakal calon dari Partai Nasdem, sedangkan Kang Emil belum. Kemudian mendaftar sebagai capres dengan pasangan cawapresnya, kita masih harus menunggu sampai nanti diumumkan resmi dan didaftarkan ke KPU. Langkah paling penting adalah menjadi capres. Dalam situasi bakal capres menjadi capres, semua masih bisa berubah. Bisa saja pada akhirnya bakal capres tidak menjadi capres, karena banyak dinamika, ada perubahan situasi politik. Misal dulu tahun 2014 ada banyak bakal capres, mulai dari ARB dari Golkar, Hatta Rajasa dari PAN, Pak Dahlan Iskan yang saat itu menang konvensi dari Demokrat, dan nama lainnya dari ketua umum masing-masing partai. Tahun 2019 cenderung tidak banyak perubahan dalam bakal calon presiden. Selain pertahanan ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ditambah mungkin Caimin yang dulu meramaikan bursa bakal calon presiden. Tapi pada akhirnya setelah banyak nama yang beredar sebagai bakal capres, kita tahu bersama akhirnya hanya ada 2 capres yang maju di pemilu tersebut. Nah, poinnya adalah bakal capres bukan hal yang paling penting saat ini, karena tidak semua hasil akhirnya menjadi capres. Bisa jadi Kang Emil melompati milestone pertama dan akhirnya jadi yang tercepat nanti menjadi capres. Semua proses hari ini masih dinamis, tidak bisa ditebak. Sebetulnya tidak ada kendala yang membuat Kang Emil tertinggal hanya karena Nasdem memilih waktu yang lebih cepat saja dibanding partai lain. Saat ini partai lain cenderung menunggu, masih melihat situasi, ditambah juga sekarang Indonesia sedang berduka karena kejadian di Malang. Ketertinggalan Kang Emil ini hanya soal waktu, bukan kalah langkah. Jadi ketertinggalan yang masih mungkin bisa dikejar pada saatnya nanti. Itu merupakan isu liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak ada alasan bagi 3 partai tersebut memblacklist Kang Emil seperti isu yang beredar. Komunikasi dengan ketiga partai itu setahu kami baik. Beberapa kali Kang Emil juga hadir di acara dari ketiga partai tersebut. Kemudian komunikasi dengan para anggota dewan dari ketiga partai itu juga sangat baik. Apalagi dalam seminggu ini, Kang Emil sudah 2 kali bertemu dengan Pak Prabowo. Ada statement Pak Prabowo yang memperhitungkan Kang Emil di bursa capres nanti. Dengan PKS juga ada statement bahwa Kang Emil berhasil membangun Jawa Barat, ditambah apalagi dengan Nasdem yang saat ini masih menjadi partai yang mendukung beliau sebagai gubernur di Jawa Barat. Jadi tidak ada kebenaran dalam isu itu, isu liar yang tujuannya mungkin ingin mendowngrade hubungan Kang Emil dengan partai-partai yang kemungkinan akan mengusung Kang Emil nanti. Masih sama seperti minggu kemarin, bahwa prosesnya masih dinamis, semuanya masih berproses. Terakhir kemarin Kang Emil bertemu dengan Pak Prabowo atas undangan beliau setelah sebelumnya bertemu di Bandung. Pembahasannya tentu ada tahun 2024, di mana Pak Prabowo dan Partai Gerindra mempertimbangkan Kang Emil untuk maju dalam kontestasi nanti. Capres atau cawapres, pilihannya hanya bisa diambil di saat-saat terakhir. Tidak bisa lebih berat mempertimbangkan yang mana, karena semuanya akan bermuara pada satu keputusan akhir nanti.
tujuan utamanya jelas menjadi calon presiden, dan jika nanti pintunya tidak terbuka, apa yang selama ini dilakukan dalam upaya menjadi capres akan menjadi investasi bagi dua pilihan itu. Tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Sama seperti jawaban di pertanyaan sebelumnya, Pilgub DKI sebagai opsi mungkin saja bisa dilakukan setelah apa yang dilakukan melalui investasi kerja politik sejak hari ini. Tapi sejauh ini tidak ada kesan Kang Emil akan maju di DKI dan lebih realistis untuk melanjutkan di Jabar periode kedua. Itu nanti Kang Emil yang akan menyampaikan secara langsung, karena situasi hari ini siapapun yang menyatakan keinginan maju untuk capres, Kang Emil dukung semuanya. Di satu kesempatan mendoakan Pak Prabowo menjadi presiden, mendoakan Pak Erlangga menjadi presiden, Pak Ganjar sebagai presiden, Cak Imin sebagai presiden. Doa-doa baik itu yang kami percaya bahwa itu sebuah doa yang tulus oleh Kang Emil kepada mereka yang memang merasa punya kemampuan untuk maju sebagai calon presiden. Itu salah satu alasan bagaimana Kang Emil sebagai seseorang bukan memiliki rasa yang tulus, kepentingannya untuk bangsa dan negara. Siapapun orang yang dirasa punya kemampuan, Kang Emil doakan, dan semoga saja doa baik yang Kang Emil sampaikan kepada mereka yang ingin maju sebagai capres bisa kembali lagi ke Kang Emil, yang memudahkan jalan beliau untuk menjadi salah satu calon presiden nanti.